Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk berkumpul di rumah dan rumah-rumah Allah, mengerjakan dari sebagian ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, itu menghadiri salat Jumat, dan terdapat padanya dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang menghadirinya, ikhlas mengharapkan wajahnya, mencintainya, mengharap akan negeri akhirat, surganya, dan takut akan siksaan api nerakanya. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan beberapa ayat dari surah Az-Zariyat tentang penetapan akan hari kebangkitan dan bagaimana dari kedustaan orang-orang musyrikin Mekah ketika itu terhadap Al-Quranul Karim dan terhadap kerasulan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga diterangkan di akhir dari kisah mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab kedustaan tersebut. Ayat yang kita akan bacakan dari ayat yang ke-7 sampai pada ayat yang ke-14 dari surah Az-Zariyat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatil hubuk innakum lafi qaulin mukhtalif yufaku anhu man ufik qutilal kharrasun alladzina hum fi ghamratin sahun yas'aluna ayyana yaumuddin yaumahum 'alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Terjemahan dari makna ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, was-samaa'i dzatil hubuk, demi langit yang mempunyai al-hubuk. Akan diterangkan penafsiran dari al-hubuk. Innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kalian pasti berada dalam perkataan yang berselisih. Yufaku anhu man ufik, dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan. Qutilal kharrasun, maka terlaknatlah orang-orang yang mendustakan. Alladzina hum fi ghamratin sahun, itu orang-orang yang berada dalam kejahilan dan dia lalai akan negeri akhirat. Yas'aluna ayyana yaumuddin, mereka bertanya-tanya kapan terjadinya hari kiamat itu. Yaumahum 'alan nari yuftanun, hari tatkala mereka disiksa dalam api neraka. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, rasakanlah siksaan kalian ini yang kalian dahulu di dunia mendustakannya. Pada awal dari ayat yang telah kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya yang sangat besar, yaitu langit. Was-samaa'i dzatil hubuk, dan demi langit yang memiliki al-hubuk. Al-hubuk ini kata para ulama ada beberapa penafsiran. Di antaranya yang mengatakan langit al-hubuk artinya yang punya jalan-jalan. Dan juga yang mengatakan al-hubuk artinya yang mempunyai perhiasan. Dan juga di antara mereka yang mengatakan al-hubuk
artinya yang mempunyai makhluk yang sangat indah, yang seimbang, yang menghuni langit tersebut, itulah para malaikat. Dan di antara mereka ada yang menafsirkan al-hubuk adalah bintang-bintang, Dan di antara mereka juga ada yang menafsirkan al-hubuk adalah langit yang mempunyai kekuatan, karena Allah Subhanahu wa taala membangun langit dengan kekuatan yang sangat kokoh tanpa perlu ada tiang yang menyangganya. Itulah langit yang kita lihat di atas kita dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, karena pada langit itu terdapat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang hendaknya seorang hamba memperhatikan dari makhluk yang besar yang berada di atasnya. Dan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, sangatlah banyak Allah Subhanahu wa taala bersumpah dan mengulang-ulangi dari langit ini dalam beberapa ayat-ayatnya di berbagai surah dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya diterangkan di surah Qaf, di mana Allah Taala berfirman, "Afalam yanzuru ila as-sama'i kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj." Tidakkah mereka melihat ke langit, bagaimana kami bangun langit tersebut, ya, dan kami hiasi dia dengan bintang-bintang, dan tidak ada celah padanya dari kerusakan atau hal yang kurang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintah kita untuk memandang kepada langit, yang dengannya kita jadikan sebagai tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya, Allah terangkan langit itu bi ghairi amadin tarawunaha, yaitu langit yang tanpa tiang, yang kalian lihat sendiri. Dan juga di beberapa surah, di surah-surah pendek, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit tersebut. Was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan-gugusan bintang. Dan pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan pecahkan langit tersebut. Idzas sama'un syaqqat, dan ingatlah ketika langit terpecah. Idzas sama'un fatarat, dan ingatlah ketika langit terpecah. Maka dari sebagian ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita akan agungnya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya untuk menjelaskan tentang keadaan orang-orang musyrikin di Mekah ketika itu. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, innakum lafi qaulin mukhtalif, sesungguhnya kalian wahai penduduk Mekah berada dalam perkataan yang berselisih, karena di antara mereka ada yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim yang beliau bawa. Namun di antara mereka juga ada yang membenarkan Rasulullah dan Al-Qur'anul Karim. Di antara mereka ada yang berselisih dalam perkataan mereka. Mereka katakan Nabi itu adalah tukang sihir. Di antara mereka yang mengatakan dia adalah dukun. Ada yang mengatakan juga Nabi itu adalah orang gila. Banyak dari gelar-gelar yang lainnya yang mereka gelarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka gelari Al-Quran dengan berbagai macam gelar-gelar yang jelek. Al-Quran dikatakan sihir, dikatakan syair, dikatakan dongeng-dongeng saja orang-orang terdahulu. Dan dari situlah sebab kekafiran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Innakum lafi qaulin mukhtalif yu'faku anhum man ufik. Maka dipalingkanlah orang yang dipalingkan, yang tertutup akalnya. Mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka, mata mereka, dan pendengaran mereka. Qutilal kharrasun, maka celakalah, terlaknatlah orang-orang al-kharrasun. Al-kharrasun di sini maknanya adalah yang pendusta, dan dia memperbanyak kedustaannya kepada Al-Quran dan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina hum fi ghamratin sahun, diterangkan oleh Allah ciri mereka dari orang-orang pendusta tersebut, al-kharrasun, dengan dua sifat. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berada dalam kejahilan dan berada dalam kelalaian. Ini dari dua sifat dari orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala.
jahil akan ilmu agama, dan mereka lalai dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada pelajaran kepada kita, hendaknya seorang itu agar dia selamat di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat, hendaklah dia senantiasa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, agar dia tidak masuk dari golongan orang-orang yang dicela, yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka jahil dan mereka lalai. Ini sifat yang kedua. Mereka lalai akan negeri akhirat, terbuai dengan kehidupan dunia. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanyalah perhiasan yang menipu saja. Oleh karena itu, hendaknya seorang hamba jangan terlalaikan dari syaitan, dari dunia ini, di mana syaitan sangat bersemangat kepada kita agar kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan lagi di ayat setelahnya, yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya-tanya, kapan terjadinya hari kiamat? Kata para ulama, mereka bertanya di sini bukan ingin mengetahui dari jawabannya, tapi dimaklumi dari sifat orang-orang kafir ketika itu mereka bertanya-tanya dalam rangka untuk mengejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan akan dekatnya hari kiamat tersebut di berbagai macam ayat. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan ketika itu. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tampakkan dari ayat-ayat Allah yang sangat besar tatkala bulan dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi dua. Itu merupakan ciri dekatnya hari kiamat. Dan juga diterangkan di ayat yang lainnya kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sudah sungguh sangatlah dekat bagi manusia hisab mereka, perhitungan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan mereka di sini bukan untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, tapi mereka hanya mengejek atau mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau mengkhabarkan kepada mereka akan terjadinya hari kiamat sangatlah dekat. Yas'aluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya, kapankah terjadinya hari kiamat itu? Maka diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari kiamat itu merupakan hari mereka akan disiksa dalam api neraka. Ya, mereka akan disiksa dalam api neraka. Dan yang memasuki neraka itu ada berbagai macam golongan dari umat manusia ini. Yang pertama orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kekafiran. Dan tadi diterangkan dari sebagian kekafiran mereka, mereka mendustakan adanya hari kebangkitan, mereka mendustakan, mereka ragu akan terjadinya hari kebangkitan, mereka mendustakan Al-Quran, dan mereka mendustakan dari kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, agar diterangkan tadi, yaumahum 'alan nari yuftanun. Hari kiamat itu merupakan hari tatkala mereka disiksa dalam api neraka. Jadi ini golongan yang pertama yang menghuni neraka Jahannam, waliyadzubillah. Itu orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan bagi siapa yang meninggal dan dia belum bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni yang di bawah daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Adapun kalau dia sudah bertobat dari kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas segala dosa. Kemudian di antara dari penghuni neraka juga yang kekal dalam api neraka adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah orang-orang yang menampakkan keislaman, zahirnya muslim, tapi hati mereka menyimpan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat mereka pada hari kiamat nanti. Orang-orang munafikin ini, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak neraka yang paling bawah. Ya, dan neraka itu waliyadzubillah semakin ke bawah maka dia semakin keras siksaannya. Dan orang-orang munafik
berada di neraka yang paling bawah. Ya, lebih dahsyat siksaannya daripada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka semuanya dalam neraka waliyadzubillah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik dalam neraka Jahannam seluruhnya. Kemudian juga di antara dari yang merasakan siksaan api neraka, kadang ada dari sebagian kaum muslimin yang mereka membawa dosa dan maksiat namun belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ada yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, tapi ketika mereka masih punya keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, maka mereka akan keluar dari neraka tersebut. Kemudian diterangkan tadi dari sifat yang telah kita bacakan, dari sifat hari kiamat tersebut, yaumahum 'alan nari yuftanun, hari tatkala mereka disiksa dalam api neraka. Tuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Maka rasakanlah siksaan kalian yang kalian dahulu mendustakannya, yang kalian dahulu mempersegerakannya. Ya, ini sifat dari orang-orang yang tidak punya rasa takut akan negeri akhirat. Mereka bersegera meminta disegerakan akan terjadinya hari kiamat, padahal mereka tidak punya kesiapan, atau mereka meragukannya, atau mereka mendustakannya. Maka Allah katakan pada ayat yang telah kita bacakan, "Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun." Maka rasakanlah siksaan kalian yang kalian dahulu mendustakannya di dunia. Inilah dari sebagian penggambaran dari kisah awal kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah, dan bagaimana dari pendustaan orang-orang Mekah ketika itu dari kaum kafir Quraisy dan orang-orang yang mirip dengan mereka atas Al-Qur'an Al-Karim dan terjadinya hari kebangkitan. Aku qali hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pada khutbah yang kedua ini kami akan bacakan kesimpulan beberapa pelajaran dari ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Pada ayat-ayat yang telah kita bacakan terdapat padanya pelajaran akan agungnya penciptaan langit itu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuka fikiran kita untuk memperhatikan langit. Terdapat padanya dari berbagai macam tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari sebagian keadaan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Mereka mendustakan kerasulan Rasulullah, mereka mendustakan Al-Quran, dan mereka mendustakan hari kebangkitan. Ini merupakan sebab-sebab kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari bahaya kedustaan akan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang Quraisy itu mereka bukan mengingkari adanya Allah. Mereka itu menetapkan bahwasanya Allah yang Maha Mencipta. Hanya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Andai kata engkau tanya mereka, wahai Muhammad, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab Allah. Mereka yakin akan hal tersebut. Hanya saja mereka tidak mau beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya, kecuali bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diterangkan juga di sini dari faedah ayat yang telah kita bacakan, penetapan akan adanya hari kebangkitan dan dekatnya hari kebangkitan tersebut. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita dari penetapan akan adanya neraka pada hari kiamat nanti, dan bagaimana dari siksaan neraka tersebut yang Allah rasakan kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga padanya diterangkan kepada kita dari penjelasan sebagian golongan dari yang merasakan akan siksaan neraka pada hari kiamat. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Ini dari sebagian
dari pelajaran yang telah kita terangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah keimanan kita akan negeri akhirat dan mempersiapkan bekal-bekal guna menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa walata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.